Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah. Habis sholat duha nih. Iya nih Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang Kang Wahid sudah mulai rajin sholat duha ya? Ya masih coba-coba aja Ustaz. Alhamdulillah. Nah sekalian nih mumpung ketemu Ustaz nih kebetulan Ustaz ya. Saya mau nanya Ustaz ya. Ini kan saya lagi coba buat istiqomah nih Ustaz. Ibadah ya. Salah satunya sholat duha nih Ustaz. Tapi akhir-akhir ini kok berat banget Ustaz. Padahal baru mulai nih Ustaz. Emang istiqomah tuh berat Ustaz? Berat, kamu gak akan kuat. Masya Allah. Berat bagi orang yang tidak mengetahui dengan ilmunya. Kalau berbicara tentang istiqomah, tentu Syekh Nasih Ulwan itu beliau pernah menyampaikan, memberikan nasihatnya kepada kita semuanya. Jadi agar kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, minimal ada 5 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara mu'ahadah. Mu'ahadah itu adalah mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seorang muslim memiliki totalitas dalam kehidupan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sering kita bacakan di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu perjanjian Ustaz? Ya, mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dengan kita mengingat perjanjian dengan Allah kan bisa menjadi jalan terus termotivasi kita untuk melakukan ketaatan ibadah. Yang kedua adalah dengan cara muraqabah. Muraqabah itu senantiasa kita merasa ditata, dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manakala kemudian kita merasa setiap aktivitas kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan paling tidak kita terus akan memaksimalkan diri kita ini melakukan ibadah dan terus berusaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga adalah dengan cara mu'aqobah. Mu'aqobah itu denda, ingatkan diri kita manakala kita tidak melaksanakan ibadah yang biasanya kita lakukan. Misalkan seperti Kang Wahid nih, sekarang sudah mulai sholat duha, ternyata satu saat tidak melaksanakan sholat sunnah duha, maka denda ingatkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau seandainya misalkan hari ini kita sedekah 20.000, tambahkan jadi 50.000. Karena tadi nggak duha. Betul, gitu. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Karena saking fokusnya di kebun sehingga ketinggalan berjamaah sholat asar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Menginfakkan kebunnya. Luar biasa kan? Gara-gara ya fokus di kebun, telat sholat asar berjamaah sampai diinfakkan tuh kebunnya. Jadi kalau misalkan Kang Wahid dilalaikan dengan HP, tidak melaksanakan sholat duhanya, sedekahkan HP-nya. HP-nya sedekahin aja. Seberat nih. Kayaknya nambah goyang nih istimewa. Allah. Dia masih belajar. Ya mungkin kan keimanan kita tidak seperti Sayyidina Umar begitu ya. Nah paling tidak tadi bisa kita ingatkan diri kita dengan kita tambahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Biasanya baca Quran misalkan hanya 2 lembar, 3 lembar, ditambahkan bisa jadi one day one juz gitu kan. Mungkin untuk posisi kita sekarang yang terus sedang belajar mungkin diingatkannya seperti itu. Gitu ya. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara muhasabah. Terus mengintrospeksi gitu ya, terus muhasabah setiap harinya, karena
dengan muhasabah, dengan introspeksi, itu kita akan tahu apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahannya, sehingga bisa kemudian kita sempurnakan. Ya, bisa kita tahu apa yang terus harus kita perbaiki. Itu dengan muhasabah. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah mujahadah. Tekad yang kuat dalam diri kita untuk bisa melaksanakan istiqomah salat duha, untuk bisa melaksanakan istiqomah salat tahajud. Karena kalau tanpa ada mujahadah, tekad yang kuat dalam diri kita, mustahil orang mau melaksanakan salat duha. Kalau orang nggak punya tekad untuk melaksanakan salat tahajud, bangun malam untuk melaksanakan salat tahajud, maka nggak mungkin dia melaksanakan salat tahajud. Kenapa dia mau bangun malam, kemudian dia laksanakan salat tahajud? Karena punya tekad yang kuat di dalam dirinya untuk bisa melaksanakan salat tahajud. Walaupun sunnah padahal Ustaz. Walaupun sunnah, tapi karena tekadnya yang kuat kan, Masya Allah. Makanya itu yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, Allah lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memberikan jalannya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ilmunya. Iyalah, mudah-mudahan tetap terus istiqomah. Ya, sholat duhanya istiqomah, tahajudnya istiqomah. Mudah-mudahan jadi jalan kemuliaan, keselamatan nanti di akhirat kelak. Doakan saya juga nih biar istiqomah begitu ya. Siap, ngomong terus, Ya, kalau saya istiqomah atau tidak gitu ya. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya diberikan pertolongan oleh Allah sehingga bisa istiqomah insya Allah. Terima kasih nih Ustaz ya. Sama-sama. Tapi ya semangatin aja tuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lanjut salat duha ya. Siap Ustaz. Masya Allah. Saya mau lanjut nih. Siap. Wah, langsung mager nih. Pikir sampai pikir. Masya Allah, lanjutkan. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.